Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainal Fitri, NIM 2622183. Saya berasal dari kelas BK 3E. Video ini diajukan untuk memenuhi UTS mata kuliah bimbingan ibadah. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian tayamum. Tayamum adalah mengganti wudhu atau mandi wajib yang tadinya seharusnya menggunakan air bersih digantikan dengan menggunakan tanah atau debu yang bersih. Yang dibolehkan alat tayamum adalah tanah yang suci yang ada debunya. Dilarang bertayamum dengan tanah berlumpur, bernajis atau berbingkah. Pasir halus, pecahan batu halus boleh dijadikan alat melakukan tayamum. Sebab melakukan tayamum di sini adalah yang pertama dalam perjalanan. Yang kedua, jumlah air yang tidak mencukupi karena jumlahnya sedikit. Yang ketiga, telah berusaha mencari air tapi tidak ditemukan air. Yang keempat, air yang ada hanya untuk diminum. Yang kelima, air berada di tempat yang jauh yang dapat membuat telat sholat. Yang keenam, pada sumber air yang ada memiliki bahaya. Yang terakhir, sakit dan tidak boleh terkena air. Baiklah, selanjutnya syarat untuk melakukan tayamum. Yang pertama, menggunakan debu tanah yang suci, tidak mustakmal, tidak bercampur benda lain. Yang kedua, menyapu muka dengan telapak tangan 2 kali pindah. Yang ketiga, hilangkan najis tersebut dahulu. Yang keempat, masuk waktu sembahyang atau sholat. Yang kelima, bertayamum bagi setiap ibadat fardu. Yang keenam, ada keuzuran seperti sakit atau ketidakadaan air. Materi yang selanjutnya yaitu rukun tayamum. Rukun tayamum itu yang pertama, membaca niat. Niat tayamum dibaca melakukan tayamum agar diperbolehkan sholat karena Allah. Niatnya adalah nawaitu tayamuma listibahati sholati fardolillahi ta'ala. Yang kedua, mengusap debu menggunakan telapak tangan dengan memukuli ke arah tanah atau debu yang suci, kemudian diusapkan ke wajah dan kedua tangan sampai siku. Yang ketiga, mengusap wajah. Wajah diusap dengan telapak tangan yang sudah terkena debu dari atas dahi sampai bawah dagu dan dari telinga kanan sampai telinga kiri. Yang keempat, kedua tangan mengusap kedua tangan sampai siku. Tangan kanan diusap dengan telapak kiri dan sebaliknya dari pergelangan sampai siku. Yang kelima, tertib. Urutan mengusap wajah dan tangan harus sesuai dengan rukun tayamum, tidak boleh terbalik atau terlewatkan. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu hal yang membatalkan tayamum. Hal yang membatalkan tayamum ini yang pertama, menemukan air. Tayamum akan langsung batal jika kita telah menemukan air sebelum melakukan sholat. Sesuatu yang digantikan sudah ada, maka penggantinya tidak akan berguna. Seperti halnya menemukan air sebelum sholat, maka kamu harus berwudu. Namun jika kamu menemukan air setelah sholat, hal tersebut tidak membatalkan tayamum ataupun sholat. Yang kedua, bisa menggunakan air biasa menjadi halangan beribadah. Jika seseorang yang sakit tidak boleh terkena air dalam segi pengobatannya. Yang ketiga, murtad. Tayamum akan batal jika kamu keluar dari Islam atau agamamu bukan Islam. Tayamum harus diperbolehkan bagi umat Islam. Selain itu, pastinya memiliki aturan sendiri dalam beribadah. Yang keempat yaitu hilang akal berpikir. Seseorang yang kehilangan akal seharusnya maka otomatis tayamumnya akan batal. Orang-orang yang kehilangan akal sehat ini seperti orang gila, pemabuk dan tidak sadarkan diri karena pingsan. Yang kelima, buang air kecil. Dengan membuang air kecil maka otomatis tayamum akan batal.
Hal ini dikarenakan hadas yang muncul karena air kecil. Jika ingin sholat, maka bersihkan terlebih dulu hadas di bagian tubuh. Baiklah, langkah selanjutnya yaitu tata cara tayamum. Langkah pertama yaitu niat di dalam hati. Sengaja aku bertayamum mengganti wudhu untuk sholat fardu karena Allah Ta'ala, sambil menekankan kedua telapak tangan ke atas tanah atau debu yang bersih. Langkah kedua, sapukan telapak tangan dengan sudah ditekan ke atas tanah atau debu tadi ke seluruh muka. Sebelum menyapukannya ke muka, hendaklah dihembus dahulu kedua telapak tangan, yaitu terlebih dahulu supaya debu atau tanahnya tidak terlalu banyak. Langkah ketiga yaitu tekankan kedua telapak tangan sekali lagi ke atas tanah atau debu. Langkah keempat, sapukan telapak tangan kiri kepada tangan kanan, paling sedikit mesti sampai pergelangan tangan. Langkah kelima, sapukan telapak kanan kepada telapak kiri, paling sedikit mesti sampai sehingga pergelangan tangan. Baiklah, saya akan mempraktekkan tata cara tayamum. Yang pertama, kita letakkan tangan kita di debu yang suci dengan membaca niat Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamum al istibahati sholati fardholillahi ta'ala. Kemudian kita hembuskan debu yang ada di tangan kita. Kemudian kita usapkan ke wajah kita secara merata banyak 1 kali. Selanjutnya kita letakkan tangan kita di debu yang suci juga di tempat yang berbeda. Lalu kita usapkan ke tangan kiri di bawah dengan tangan kanan di atas, yang separuhnya di yang bagian bawah. Lalu kita usapkan dari ujung jari sampai ke siku. Lalu yang jempol ini ke jempol kanan. Lalu tangan kanan mengusap tangan kiri dan diusapkan dari ujung jari sampai ke siku, lalu sampai ke jempol tangan kiri. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.